Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Anggia Nuraini, NIM 121, Program Studi Ekonomi Pembangunan, kelas C, Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dalam perspektif Basic Values of Economic System Kapitalis. Yang pertama adalah biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah. Prinsip sistem ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi beberapa bagian dalam kegiatan ekonomi yang rentang dengan ketidakadilan. Prinsip kebaikan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi Islam diantaranya: yang pertama, bagi pemilik modal dilarang menimbun barang atau ikhtikar yang menjadi konsumsi bagi masyarakat umum, dengan tujuan agar harganya melambung setelah itu dikeluarkan ke pasaran. Al-Ghazali mengategorikan perbuatan dan tindakan ini sebagai dolim karena mempersulit banyak orang. Yang kedua adalah keadilan dalam membagi upah menurut prestasi yang dicapai. Ciri khas nilai keadilan di atas adalah bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus berorientasi kepada kemakmuran dan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga tercapai tujuan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam ungkapan itu bukan sekedar slogan saja. Bila terjadi konstruksi pada nilai keadilan ini akan berdampak pada distorsi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ada prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yang dimaksud adalah terjadinya sirkulasi dan transaksi yang bebas, seperti kebebasan untuk memilih teknologi dan metode produksi, serta cara memasarkannya. Kebebasan memperoleh informasi tentang suatu produksi yang dilegitimasi oleh pemerintah, serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Biografi Adam Smith. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea nasabah. Di usianya yang ke-14, Adam Smith belajar di Universitas Glasgow. Di tempat tersebut, ia belajar filsafat moral, matematika, dan ekonomi politik. Banyak karya monumentalnya yang menjadi rujukan ekonom setelahnya, bahkan sampai sekarang. Dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah The Theory of Moral Sentiments, sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759, disusul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, atau lebih dikenal sebagai World of Nations pada tahun 1776. Buku yang meneguhkan ketokohan Adam Smith sebagai founding father atau bapak ilmu ekonomi. Prinsip sistem ekonomi kapitalis menurut Adam Smith. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Maksudnya adalah adanya pembaruan antara wewenang politik dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, produsen dan konsumen, serta ketersediaan waktu dan kesempatan yang sama pula. Tiada lain bertujuan untuk menciptakan pemerataan yang sama. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi praktik yang tidak adil terhadap upah buruh, tuan majikan, serta agar tidak terjadi eksploitatif dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan pada setiap melakukan transaksi ekonomi benar-benar dilandasi dengan sikap kehati-hatian, keterbukaan, dan penuh kejujuran. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap yang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya,
Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Yang ketiga adalah prinsip pertumbuhan terus-menerus. Menurut ekonomi kapitalis, pertumbuhan dapat dilihat dari kemajuan teknologi, pemasukan, dan pendapatan yang real di bidang ekonomi. Yang keempat, ada prinsip kebebasan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada prinsip kesejahteraan. Tolak ukur kesejahteraan atau ketentraman bisa dipahami dengan berlandaskan inspeksi pemerintah dalam mengatasi kestabilan harga dan juga adanya ikhtiar untuk membentuk suasana para pekerja yang sifatnya full employment. Selain itu, adanya kenyamanan, ketentraman, kesehatan lingkungan harus mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh dibandingkan yang lain. Persamaan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Adam Smith. Yang pertama adalah pada sistem kesejahteraan. Pada sistem ekonomi menurut Imam Al-Ghazali, sistem kesejahteraan sosial adalah sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Sistem kesejahteraan sosial ini berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat suatu negara. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis, kesejahteraan sosial guna untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, serta kesehatan bagi antara individu dengan masyarakat. Persamaan yang kedua adalah prinsip kebebasan. Pada sistem ekonomi menurut Imam Al-Ghazali, terdapat prinsip bebas pasar, yaitu terjadi sirkulasi dan transaksi yang bebas, seperti kebebasan untuk memilih teknologi dan metode produksi serta cara memasarkannya. Kebebasan memperoleh informasi tentang suatu produksi yang dilegitimasi oleh pemerintah, serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Sama halnya dengan prinsip kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Persamaan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Dua pemikiran sistem ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali maupun sistem ekonomi kapitalis sama-sama menggunakan prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam pemberian upah. Pemberian upah ini harus didasarkan pada prestasi yang dicapai dan diharapkan pada setiap melakukan transaksi ekonomi benar-benar dilandasi dengan sikap kehati-hatian, keterbukaan, dan penuh kejujuran. Perbedaan pemikiran Imam Al-Ghazali dan Adam Smith. Yang pertama, pada prinsip pertumbuhan terus-menerus. Perbedaan prinsip yang pertama adalah prinsip pertumbuhan secara terus-menerus. Sistem ekonomi kapitalis beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari kemajuan teknologi, pemasukan, dan pendapatan yang real. Perbedaan yang kedua adalah pada prinsip kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali, prinsip kebaikan merupakan sebab dari kemenangan dan perolehan kebahagiaan, dan dia berputar pada kegiatan ekonomi yang profit-minded. Sehingga bila seorang bisnismen yang menjadikan roda bisnisnya atas landasan Islam, dia tidak hanya mencari keuntungan duniawi semata, tapi juga mengejar keuntungan akhirat dengan cara menjalankan bisnisnya dalam bingkai sistem Islam dan menjauh dari kezoliman. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.